Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PSTID ingin mempresentasikan tentang latihan dari teknik counting atau teknik menghitung. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Hilda Mutiara Fani dan lalu dua rekan saya yaitu Ilham Ramadan dan M. Dava Syaputra. Problem pertama akan saya jelaskan sendiri. Tim A dan B harus bermain satu sama lain berulang kali sampai salah satu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut atau total 3 pertandingan. Salah satu cara turnamen ini dapat dimainkan adalah A memenangkan game pertama, B memenangkan game kedua, dan A memenangkan game ketiga dan keempat. Tunjukkan ini dengan menuliskan ABAA. Berapa banyak cara turnamen dapat dimainkan? Penyelesaiannya itu kita menggunakan possibility tree sehingga didapatkan 10 kemungkinan. Fakta bahwa terdapat 10 jalur pada gambar pohon possibility tree tersebut yang menunjukkan bahwa ada 10 kemungkinan cara turnamen dimainkan, yaitu AA, ABAA, AB, ABA, AB, ABB, ABB. Lalu ada BAA, BABAA, ABBB, ABB, BABAB, BABB, dan BB. Terdapat 10 kemungkinan yang sama. Kita menggunakan possibility tree dengan A dan B sebagai root, dan dari possibility tree ini akan mendapatkan 10 kemungkinan. Dalam 5 kasus, A menang dan dalam 5 lainnya B menang. Dengan minimum permainan yang harus dimainkan untuk menentukan pemenang adalah 2, dan yang paling banyak harus dimainkan adalah 5. Lalu problem yang kedua, misalkan sebuah instalasi komputer memiliki 4 unit input-output A, B, C, dan D, dan 3 unit pemrosesan pusat X, Y, dan Z. Setiap unit input-output dapat dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat manapun. Ada berapa cara untuk memasangkan unit input-output dengan unit pemrosesan pusat? Misalnya itu menggunakan possibility trees dan metode perkalian sehingga didapatkan 12 kemungkinan. Apabila menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara untuk memasangkan satuan, yaitu dengan mengalihkan jumlah dari input-output dengan jumlah central process unit. Jumlah input-output sama dengan 4, jumlah central processing unit ada 3. Sehingga banyaknya cara memasangkan kedua jenis satuan tersebut, yaitu dengan banyaknya cabang pohon tersebut, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12, atau 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara dalam pemasangan input-output unit dengan central processing unit. Problem ketiga akan dijelaskan oleh M. Dava Syaputra. Kepada Dava dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk problem ketiga akan saya jelaskan, yaitu problem ketiga, jika ada sebuah kota kecil dengan memiliki 500 penduduk, apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama? Mengapa? Menurut saya iya, karena dalam 1 tahun ada 365 hari, dan dengan penduduk yang berjumlah 500 penduduk, maka setelah memasangkan penduduk dengan harinya dan berdasarkan prinsip pigeonhole, setelah memasangkan setiap penduduk dengan setiap hari, yaitu 365 hari, maka sisa dari penduduk tidak memiliki opsi tanggal lahir yang berbeda, sehingga mereka harus berbagi tanggal lahir dengan penduduk lainnya, karena 500 lebih besar dari 365 hari. Maka terdapat setidaknya 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama. Next.
Yang problem keempat, kata sandi akses komputer terdiri dari satu hingga 3 huruf yang dipilih dari 26 alfabet. Pengulangan yang diperbolehkan. Berapa banyak kata sandi yang berbeda yang mungkin? Next. Jadi, setiap himpunan bagian dapat dituliskan dengan jumlah kode akses yang memiliki satu huruf, yaitu 26. Jumlah kode akses yang memiliki dua huruf, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 676. Lalu jumlah kode akses yang memiliki 3 huruf, yaitu 26 pangkat 3, yaitu 17.576. Sehingga jumlah kombinasi sandi, yaitu 26 ditambah 676 ditambah 17.576, yaitu 18.276. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Hilda. Baik, terima kasih Dava. Problem kelima akan dijelaskan oleh Ilham Ramadan. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih. Problem kelima. Berapa banyak bilangan bulat 3 digit bilangan bulat dari 100 hingga 999 inklusif yang habis dibagi 5? Next. Penyelesaian. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu bilangan yang habis dibagi 5 yang mendekati 100 dan 999 dan didapatkan yaitu 100 dan 995. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu U1 sama dengan A sama dengan 100, UN sama dengan 995. UN sama dengan A plus dalam kurung N min B min 1 dikali B. Kita masukkan UN-nya yaitu 995 sama dengan 100 ditambah N min 1 dikali B, yaitu B-nya 5. 995 sama dengan 100 ditambah 5N min 5. 5N sama dengan 995 dikurang 95. N sama dengan 900 dibagi 5. N sama dengan 180. Jadi ada 180 banyak 3 digit bilangan bulat. Next. Problem ke-6. Misalkan ada 3 jalan dari kota A ke kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. 1. Berapa banyak cara dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Yang kedua, beberapa banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke B, ke C, dan ke B, dan kembali ke A. Yang ketiga, berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, di mana tidak ada jalan yang dilalui 2 kali. Next. Penyelesaian. Menggunakan prinsip multiplikasi. Jika operasi sebanyak cara, di mana langkah pertama dapat dilakukan sebagai NL cara, langkah kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dan langkah K dapat dilakukan dengan NK cara, maka operasi dapat dilakukan dalam NL, N2, dan NK. Yang pertama yaitu berapa banyak cara dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B. Jawabannya adalah kota A ke B sama dengan 3 jalan, kota B ke C sama dengan 5 jalan. Jadi cara untuk menuju ke kota C dari kota A melalui kota B yaitu 3 kali 5 sama dengan 15 cara. Next. Yang persoalan kedua, berapa banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A? Jawabannya adalah pola perjalanan yang akan ditempuh adalah A ke B, ke C, ke B, ke A. Sehingga kota A ke kota B 3 jalan, kota B ke kota C 5 jalan, kota C ke kota B 5 jalan, dan kota B ke kota A 3 jalan. Jadi cara untuk ke kota A, ke kota B, kemudian ke kota C
lalu ke kota B, dan kembali ke kota A, yaitu 3 kali 5 kali 5 kali 3 sama dengan 225. Next. Yang ketiga adalah berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke B, ke C, dan ke D, dan kembali ke A, di mana tidak ada jalan yang dilalui 2 kali. Jawabannya adalah pola perjalanan yang akan ditempuh adalah A ke B ke C, ke B ke A. Sehingga kota A ke kota B 3 jalan, kota B ke kota C 5 jalan, ke kota C ke kota B sama dengan 5 kurang 1, 4 jalan, jadinya harus berbeda dari jalan yang dilalui dari kota B ke kota C, kota B ke kota A, 3 kurang 1 yaitu 2 jalan, harus berbeda dari jalan yang dilalui dari kota A ke kota B. Jadi cara untuk ke kota A, ke kota B, kemudian ke kota C, lalu ke kota B, dan kembali ke kota A, namun tanpa ada jalan yang dilalui 2 kali, yaitu 3 kali 5 kali 4 kali 2, yaitu sama dengan 120. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham. Itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.